Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk saat ini. Karena kami percaya saat ini adalah saat yang paling berharga dalam hidup kami. Yaitu ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Karena kami sadar dan kami akui hanya ketika kami dekat dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kami mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, kedamaian dan sukacita sejati yang dunia tidak pernah bisa berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sudah hadir bersama kami saat ini. Dan kami ingin terus menikmati hadirat Tuhan. Dan hati kami terus menyembah Tuhan. Baik pada waktu kami memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan juga saat kami juga mau dengarkan sabda Tuhan. Bawalah terus segenap jiwa kami tertuju kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Sebab untuk itulah kami hadir di sini. Menikmati Tuhan, haus akan Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa. Bukalah hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan. Yang kami alaskan dengan penuh syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, dan Gembala kami yang baik. Amin. Silakan duduk. Shalom Aleichem. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Jemaat GKD Kelapa Gading. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, sehingga tadi ada yang ketemu saya, Pak Jimmy sekarang lamburnya lain ya? Ya saya bilang iya, karena saya sudah meninggalkan dunia hitam, jadi akan terus dalam dunia putih. Kalau dulu kau datang saya ini kan rambutnya masih banyak hitam, ya kan? Gitu. Karena itu ada dibuat. Tapi sebetulnya aslinya seperti ini, ya kan? Dan supaya rambutnya nggak kelihatan tipis banget, saya bikin lebih tipis lagi. Sehingga kalau saya bangun tidur nggak usah nyisir. Ya senang sekali. Ya juga tadi luar biasa bisa dengar lagi suara Bapak Yakub. Ya sudah 1 abad saya nggak dengar suara Pak Yakub. Ya. Saya senang suara Pak Yakub, ya terus memuji Tuhan Pak. Ya seperti Fanny Crosby memang suaranya, ya. Dan juga Jim Reeves itu favorit saya. Setiap kali saya mau menikmati saat teduh, ada kalanya saya setel lagu Jim Reeves. Ya karena itu betul-betul memang suaranya itu menguatkan saya, dan juga lagu-lagunya tentu saja juga ya seperti tadi ya penuh dengan pengajaran. Penuh dengan hal-hal yang membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saya lihat memang lagu Kidung yang lalu itu selalu membawa kita itu semakin mengerti Tuhan, semakin kita mengetahui siapa kita, dan juga apa tujuan kita. Banyak kali kita diberi puji-pujian yang saat ini semua ini serba kontemporer, yang hanya untuk menikmati berkat sekarang. Tapi kalau yang lulu itu selalu membawa kita kepada berkat yang akan datang, berkat sorgawi, bukan berkat duniawi. Nah itulah yang terjadi saat ini. Nah pada kesempatan pagi ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Sudah diberi tema yaitu 2 orang pembangun. Seperti Bapak Ibu sudah lihat di layar ya, monitor, ada gambar situ, ada 2 orang pembangun. Saya senang menampilkan apapun khotbah saya dengan presentasi
dengan gambar-gambar. Ya, dari dulu memang saya suka gambar, ya. Walaupun saya bukan seorang pelukis, tapi masih peluk dan kis, yaitu istri saya. Bahkan ada yang bilang kadang-kadang kalau saya khotbah seperti sekolah minggu. Oh, puji Tuhan, saya senang kalau dianggap sekolah minggu. Saya pernah pada waktu kesempatan ke Tosberes, Colorado, diajak oleh direkturnya untuk, Jim, sharing di sekolah minggu ya. Ya, oke, saya pikir anak-anak di gereja baptis gitu. Nggak tahu ya, habis kebaktian jam 10 pagi, sebelum makan siang, itu ada sekolah minggu 15 menit atau 20 menit. Yang datang bukan anak kecil, orang dewasa semua. Loh, saya bilang ini sekolah minggu. Iya, ini sekolah minggu. Sekolah minggunya orang dewasa, tapi itulah memang ya di Amerika punya tradisi bahwa sekolah minggu itu bukan cuma buat anak kecil, tapi buat orang dewasa pun harus sekolah minggu, belajar Alkitab. Ya, jadi memang ya bagus punya kebiasaan seperti itu. Nah, hari ini kita belajar dari Matius pasal 7, 24, 27. Ini bagian daripada khotbah di bukit Tuhan Yesus. Kalau kita baca di pasal 5 sampai pasal 7, paling-paling nggak sampai 10 menit habis itu. Ya. Tapi pengkhotbah bisa bikin 2 pasal itu bisa jadi ya, ribuan buku. Banyak tulisan. Khotbah bisa juga kadang-kadang bisa berjam-jam, ya kan? Ya, tapi sederhana sebetulnya kalau kita baca, kita baca ulang dalam ayat 24 25 kita baca silih berganti. Saya baca 24, kemudian Bapak Ibu Saudara menyambut dengan ayat yang ke-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saya percaya firman Tuhan yang kita baca ini begitu gamblang untuk kita mengerti. Tuhan Yesus mengajar dengan banyak perumpamaan. Ada kira-kira sekitar 50 perumpamaan di Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada kalanya banyak murid-murid yang tidak mengerti, termasuk juga pasal 13 mengenai orang yang menabur. Tapi kalau yang ini, saya lihat tidak ada murid-murid yang tanya. Pendengar semua langsung mengerti dan sadar apa yang dia dengar dari Tuhan Yesus. Mengenai hal membangun, apapun yang namanya membangun itu baik. Ya. Karena berarti ada aktivitas. Kalau kita membangun itu berarti ada aktivitas. Saya senang selalu punya aktivitas, apalagi yang nama itu hal membangun-membangun. Ya. Asalkan yang dibangun tentu saja sesuatu yang baik dan positif. Ya. Apa yang saudara sedang bangun saat ini? Apakah sedang membangun rumah, membangun karir, membangun perusahaan, membangun rumah tangga kah? Membangun memang tidak boleh sembarangan. Pendeta Randy ini seorang insinyur, pasti tahu ya bagaimana membangun. Dan saya juga punya pengalaman bagaimana membangun Pondok Kepenre secara fisik. Harus punya pengetahuan dan keterampilan. Saya tidak punya pengetahuan sebagai seorang insinyur ataupun juga seorang yang mengerti bangunan, tapi dengan hikmat Tuhan saya pinjam otak orang lain, ya, jadi artinya borrowing others' mind. Ya, itu saya belajar. Jadi kalau kita nggak punya pengetahuan, pinjam otak orang lain. Dan saya gunakan itu. Ya.
Bukan manipulatif, tapi saya gunakan informasi-informasi yang saya dapat dan dengan iman lakukan. Sebab Bapak, saya tahu kalau waktu itu kita memang lakukan pembangunan dengan menggunakan kontraktor ya, atau pemborong, duitnya nggak cukup. Dan juga duitnya dicicil. Ya. Ada duit baru terus, ada duit baru terus. Kalau nggak bisa. Nah makanya ya mau nggak mau bangun sendirilah, ya kan. Nah jadi saya ngerti juga sedikit mengenai hal-hal yang nama itu membangun. Perlu pengetahuan dan keterampilan. Dan juga membangun apa saja, yang utama adalah memiliki pondasi atau dasar yang kuat. Ya, kalau pondasinya itu kuat, bangunan apapun yang kita jadikan pasti itu bangunannya akan berdiri kokoh. Nah, di sini kita ada dua orang, ya, orang bijaksana dan orang bodoh. Saya percaya kita semua yang hadir di sini tentu adalah orang-orang bijaksana dan akan terus memelihara hidup kita menjadi orang yang bijaksana. Banyak waktu yang dipergunakan untuk membangun itu biasa kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal fisik, hal-hal yang sementara. Pernahkah kita berpikir bagaimana kita membangun hal-hal yang kekal, hal-hal yang bersifat rohani? Nah di dalam Efesus pasal 5, 15 dan 16 saya baca, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Orang Kristen harus menjadi orang bijaksana menggunakan waktu untuk membangun hal-hal yang positif dan juga yang mengarah kepada hal-hal yang kekal, bukan yang sementara. Kita banyak membangun hal yang sementara semuanya di dunia ini. Sadar atau tidak sadar itu yang kita lakukan. Waktu kita berguna untuk hal-hal yang sementara. Firman Tuhan katakan di 1 Petrus pasal 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa, perhatikan, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa. Kita cuma punya waktu sisa sekarang ini semua. Kita tidak tahu sisanya berapa. Jangan pikir karena saya masih muda, oh sisanya masih banyak. Kalau dihitung misalnya dari, kalau umur itu dihitung 70 tahun kata firman Tuhan, ya, berarti kalau saya baru 25, berarti saya masih punya 45 tahun. Wah masih banyak. Belum tentu. Kita cuma punya waktu sisa saat ini. Kita nggak tahu berapa lama. Bisa 1 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, kita nggak tahu. Saat ini ada teman saya di rumah duka, ya memang si umurnya sudah 66. Ya. Rupanya dia memang ada leukemia. Orang sakit kanker ada kalanya seperti itu, casingnya kelihatannya seperti kita ini sehat walafiat, tapi dalamnya itu kan penyakit. Maksudnya cuma dia mau periksa ke rumah sakit, ya, cek darah sesuai dengan anjuran kontrol. Tapi begitu masuk rumah sakit, dia harus transfusi darah. Baru mau transfusi, Tuhan panggil. Orang semua bingung. Barusan telepon sama kita. Dia bilang mau ke rumah sakit. Sekarang udah gak ada. Ya memang kita tidak tahu sisa waktu. Maka itu pergunakanlah waktu yang ada. Membangun hal-hal yang kekal, bukan yang sementara. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7 saya baca, orang Kristen juga harus sediakan waktu untuk membangun iman. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, ya, membangun imanmu dengan apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Nah kira-kira seperti ini kita membangun, ya. Yaitu membangun, ya, dari iman kita, dasar iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan atapnya adalah kasih.
Nah, ini mengenai melakukan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang tadi kita baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Dan kita perlu membangun iman, melakukan firman Tuhan. Itu artinya daripada kita itu ya membangun iman, melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah konsekuensi hidup oleh iman. Jadi kalau saudara katakan saya ini orang Kristen, orang beriman, berarti saudara harus lakukan firman Tuhan. Seberapa beratnya itu melakukan firman Tuhan, kita harus ada kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Saya ingin katakan bahwa kita akan tetap jadi orang yang bodoh, bebal, terbelakang kalau kita sebagai orang Kristen tidak pernah ada kerinduan dan melakukan firman Tuhan. Saya akan berikan satu ilustrasi apa itu yang terjadi setelah melakukan firman Tuhan. Itu yang kita harapkan. Apa yang terjadi, apa benefitnya, apa manfaatnya, apa dampaknya setelah kita melakukan firman Tuhan. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Beberapa hal yang pertama adalah akan membangun dan menguatkan iman. Ini yang pertama, akan membangun dan menguatkan iman. Saya akan berikan ilustrasi dengan ada jari tangan 5 itu. Ya. Apa artinya? Ya. Nah, kita itu semua ya mempunyai iman karena dari hal mendengar. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ada orang yang membuat statistik, kalau ini baru ya kadar imannya itu paling-paling cuma 20%. Kalau Billy Graham katakan setiap orang yang datang ke depan pada waktu diundang terima Yesus, itu chance untuk dia itu bertumbuh jadi orang Kristen baru 5%. Nah, ini mendengar firman Tuhan itu 20%. Lalu kemudian membaca. Kalau kita membaca itu naik. Ya, kalau kita baca firman Tuhan nanti pulang nih, ya setelah itu kita baca firman Tuhan di rumah itu naik. Jadi 40%. Lalu kemudian kalau kita merenungkan itu lebih tinggi lagi. Ya, bisa sampai itu 60%. Apalagi kalau saudara gunakan namanya itu metode induksi. Nah ini ya Bapak Ibu Saudara yang sekarang ini kan namanya informasi ya, itu ya gampang didapat. Banyak orang yang kata gini, orang sekarang ini nggak usah perlu belajar hukum, sebab semua sudah ada informasi di internet. Termasuk juga teologi. Tidak perlu sekolah teologi, sudah banyak sekarang ini juga di internet pengetahuan semuanya, betul. Saudara mau belajar apa? Nah sekarang mengenai merenungkan firman Tuhan, saudara nanti buka di internet metode induksi. Itu adalah dasar daripada kita belajar homiletika, ilmu berkhotbah. Ya. Merenungkan asalnya tuh dari merenungkan. Kalau saya tidak bisa khotbah seperti ini, karena awalnya saya merenungkan. Apa itu metode induksi? Itu pertama adalah observasi, pengamatan. Waktu kita baca firman Tuhan, kita jangan langsung selesai. Kita coba amati apa kita baca itu, di mana itu, siapa saja orang yang di situ, seperti seorang wartawan yang mencoba untuk menggali informasi. Kedua, setelah observasi lalu masuk ke interpretasi. Nah, agak sulit memang, tetapi kita mesti belajar. Banyak baca buku. Ya, banyak orang yang saya lihat di YouTube, pengkhotbah yang saya tidak pernah kenal. Ya kan? Kapan dia sekolah teologi kita nggak tahu, tapi dia pasti belajar otodidak. Belajar teologi secara otodidak. Dan itu terjadi, banyak orang awam dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Untuk menyampaikan firman Tuhan bahkan lebih hebat dari cara pengkhotbah juga atau pendeta menyampaikan firman Tuhan. Ya. Merenungkan firman Tuhan, apakah setelah saya baca firman ada perintah Tuhan yang harus saya lakukan? Renungkan. Itu seperti kalau domba itu memamah biak. Ya. Waktu dimakan rumput itu dia tidak langsung ya selesai, tapi dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Terus berkali-kali. Nah, itulah namanya merenungkan firman Tuhan. Dikunyah lagi, jangan setelah baca lupa semuanya. Ya. Nah, saya berharap bahwa khotbah ini juga pagi ini jangan setelah pulang makan bakmi lupa semuanya. Harap direnungkan lagi apa tadi firman Tuhan itu memberikan saya masukan yang baru, pengetahuan yang baru tentang Tuhan.
Apakah ada juga dosa yang harus saya minta ampun sama Tuhan? Ada perintah Tuhan yang harus saya lakukan? Ini mengenai perintah Tuhan ini. Apakah ada yang harus saya lakukan? Lalu yang keempat, bagus juga kalau sampai kepada menghafal. Ya, nggak semua harus seluruh Alkitab kita hafal, tapi ada ayat-ayat yang memang kita bisa hafal. Ayat-ayat yang memberikan motivasi kepada kita, membangkitkan iman, memberikan pengharapan. Terutama waktu kita sedang susah, waktu kita sedang sedih, waktu kita sedang berduka, waktu kita sedang bergumul. Nah itu hafalkan firman-firman Tuhan seperti itu. Saudara mau tahu kira-kira firman Tuhan apa yang saya bisa hafalkan? Buka lagi internet. Sekarang semua kita mbah Google aja semua udah kan. Taruh di situ ayat-ayat yang bisa kita hafal, yang memberikan motivasi, keluar semuanya. Jadi saya nggak usah kasih di sini. Keluar semua ayat-ayat yang memberikan motivasi. Buka handphone, buka Google, tulis di situ ayat-ayat memberikan motivasi, keluar semua itu. Ratusan ayat yang kita bisa baca di situ, kita bisa hafalkan. Atau kalau tidak hafal, tiap kali kita juga dalam keadaan bagaimana, buka internet, tanyakan di situ ayat yang mana yang saya perlukan. Yang penting firman Tuhan. Nah itulah artinya kita menghafal itu memberikan juga akhirnya naiklah iman kita bisa 80%. Sudah cukup kuat kan? Kita udah hafal waktu kita dalam keadaan apapun juga tiba-tiba teringat firman Tuhan. Wah kita kuat. Tapi tidak begitu kuat. 4 jari ini tidak begitu kuat. Ya saya kasih contoh ya kan. Kalau saya punya 1 jari taruh ini handphone saya di sini. Nggak bakal bisa nahan. 2 jari ya masih bisa lah ya kan. 2 jari masih bisa. 3 jari ya masih bisa juga lah. Ya, bagus. Tapi kalau diambil ya oleh orang ya, misalnya Pak Peter nih ya saya suruh ambil, gampang nih ya. Apalagi Pak Peter itu berotot luar biasa ya kan. Gampang ditarik. Lalu kalau misalnya 4 jari juga masih bisa, tapi ini nggak ada tenaganya. Tetapi kalau saya pakai yang kelima, yaitu sorry, saya mesti balik. Oh, kok nggak jalan nih? Melakukan itu pakai jempol. Biarpun Pak Peter ini tenaganya hebat, tarik-tarikan sama saya, ya kan? Kalau saya pakai jempol megang seperti ini. 100% saudara pasti akan dapatkan kekuatan kalau saudara menggunakan jempol, melakukan firman Tuhan. Jadi, nah ini ilustrasi yang bagus kan. Ingatlah ya, jangan lupa nanti habis makan bakmi. Ya kan? Dengar firman Tuhan, terus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hafal kalau bisa beberapa ayat yang menguatkan kita. Dan yang kelima, bukan cuma kita hafal, tapi lakukan firman Tuhan. Lalu lakukan firman Tuhan yang mana? Oh iya. Tentu saja kita semua mungkin pikir bahwa yang mana begitu banyak. Yang kita dengar. Yesus katakan, jikalau engkau mendengar firkataanku dan melakukannya, jadi yang kita dengar. Waktu kita baca Alkitab, apa yang kita dengar firman Tuhan, ada pesannya di situ. Apa pesannya? Misalnya jangan khawatir, oh berarti saya nggak harus khawatir nih. Ya. Oh jangan takut, berarti saya nggak usah takut. Ya itu kira-kira ya maksud daripada kita itu mau melakukan firman Tuhan yang mana. Nah sesuai dengan firman Tuhan pada pagi ini, ya, orang bijaksana memiliki iman yang kuat menghadapi badai pencobaan. Jadi hujan itu, banjir, angin, itu semua adalah ibarat daripada badai kehidupan. Pencobaan. Nah kalau orang itu melakukan firman Tuhan, dia bijaksana. Maka dia akan kuat. Kuat menghadapi berbagai macam pencobaan. Ya. Nah sebaliknya orang bodoh tidak akan kuat menghadapi berbagai pencobaan. Karena dibangun di atas pasir. Kalau orang bijaksana membangun rumahnya di atas batu karang. Maka ketika badai datang, hujan datang, angin melanda, ia tidak tahan. Lalu roboh dan rusak parah. Dan sayang sekali. Kalau kita roboh, harus coba lagi, bangun lagi dari awal, kan capek itu. Maka tidak heran kalau ada orang Kristen yang tawar hati, kecewa, tinggalkan Tuhan. Banyak yang begitu, frustasi.
Saya sudah coba hidup sebagai orang Kristen tapi saya tidak berhasil. Dan bahkan apa yang diharapkan seperti itu semua membuat dia itu bukannya bersukacita tapi kecewa. Karena dia tidak ngerti firman Tuhan, tidak pernah melakukan firman Tuhan. Saya percaya kalau orang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang selalu hidupnya itu penuh syukur. Penuh syukur. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Apa yang terjadi kalau kita melakukan firman Tuhan? Melakukan firman Tuhan sebagai bukti mengasihi Tuhan dan akan dikasihi oleh Bapa di sorga. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara katakan, saya mengasihi Tuhan, apa buktinya? Buktinya adalah kita melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Dikasihi, disayang Tuhan. Kalau saya boleh minta kepada Tuhan, apakah yang saya inginkan? Saya mau disayang Tuhan. Saudara tahu kalau saya disayang Tuhan, kalau saya disayang orang tua saya, apa yang terjadi? Wah, orang tua akan perhatikan saya. Orang tua akan memberikan apa yang saya minta, ada kalanya seperti itu melebihi daripada apa yang saya juga minta. Karena dia sayang. Nah, coba bayangkan kalau kita disayang Tuhan, dikasih Tuhan. Bukan kita Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara mau disayang Tuhan? Saya percaya kita semua rindu disayang Tuhan. Tidak ada yang lebih membuat kita berbahagia selain kita disayang oleh Tuhan. Tapi bagaimana supaya disayang Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bukan cuma dengar, bukan cuma baca, tapi lakukan firman Tuhan. Yang kedua, melakukan firman Tuhan akan membuat hidup berhasil dan beruntung. Siapa yang gak mau hidupnya itu berhasil dan beruntung? Semua orang rindu hidupnya itu berhasil dan beruntung. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, artinya melakukan firman Tuhan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini ayat yang saya hafal sejak dari saya juga menjadi orang Kristen. Karena kita semua rindu jadi orang berhasil dan beruntung. Tapi orang kadang-kadang hanya ingin berkatnya tapi tidak pernah melakukan syaratnya. Syaratnya adalah melakukan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam, artinya seperti tadi domba yang memamah biak. Bukan cuma kita baca terus lupa, tapi kita coba untuk renungkan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya melalui firman Tuhan pada pagi ini. Apa yang Tuhan pesankan kepada saya, apakah saya perlu bertobat, perlu minta ampun, perlu dikoreksi kesalahan saya. Lakukan firman Tuhan. Dan yang luar biasa lagi adalah yang berikutnya, yang terakhir. Melakukan firman Tuhan akan membuat terjadi mujizat. Ada 4 gambar saya tampilkan di situ. Bapak Ibu saudara pasti kenal. Yang di bagian kiri atas itu adalah tembok Yeriko yang runtuh, yang roboh. Bagaimana tembok Yeriko itu bisa rubuh? Ya. Begitu kokoh, luar biasa. Tapi kenapa bisa rubuh? Karena umat Tuhan melakukan firman Tuhan. Caranya bukan melakukan dengan kekuatan, tapi dengan melakukan firman Tuhan. Di mana orang Israel disuruh untuk mengelilingi tembok Yeriko itu sehari sekali, sambil meniup sangkakala, membawa tabut perjanjian, berkeliling 1 hari sekali. Pada hari yang ke-7, 7 kali mereka keliling. Pada saat yang ke-7 kali mereka disuruh bersorak. Runtuhlah tembok Yeriko. Itu terjadi karena melakukan firman Tuhan. Yang kedua, yang bagian bawah, kiri bawah, siapa tahu itu siapa?
Naaman, betul. Seorang panglima tentara Aram. Ya. Dia punya pembantu orang Ibrani, orang Israel. Ketika dalam keadaan kena kusta, lalu pembantunya katakan, ada seorang nabi di Israel. Kalau kamu datang kepada dia, mungkin ada cara Tuhan untuk menyembuhkan penyakit. Dia suruh hambanya pergi kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa katakan kepada pembantu itu, kepada yang disuruh oleh Naaman itu, suruh dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman ini seorang pejabat. Sungai Yordan itu bukan sungai yang bening, yang bagus gitu, tapi kotor. Maka dia katakan, bagaimana mungkin aku mandi di sungai yang seperti itu? Apa enggak ada sungai yang lain lebih bersih daripada sungai Yordan? Tapi karena dia taat perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, 7 kali dia masuk berendam di sungai Yordan dan dia sembuh. Kuncinya apa? Melakukan firman Tuhan. Juga ketika juga Yesus yang kanan atas, ceritanya apa? Tentang Yesus mengubah air jadi anggur di perjamuan kawin di Kana. Ketika mereka kehabisan anggur, Maria katakan kepada pemimpin pesta, lakukan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Yesus berkata kepada para pelayan, isi tempayan kausnya dengan air. Tempayan pembasahan kaki itu dengan air. Setelah diisi, ambil itu, kasih kepada pemimpin pesta. Waduh, enggak mudah itu. Ini air tempat pembasahan kaki. Disuruh kasih kepada pemimpin pesta. Wah, bisa dipecat ya. Tapi karena dia taat melakukan firman Tuhan, dia lakukan juga, maka air pun berubah jadi anggur. Melakukan firman Tuhan akan membuat terjadi mujizat. Dan yang terakhir, yang keempat itu bagian bawah. Ketika Petrus sedang membasuh jala, Yesus datang pinjam perahu Petrus. Kemudian setelah pinjam perahu Petrus, diajak Petrus untuk menangkap ikan. Dia katakan, semalam-malaman aku menangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Tebarkan jalamu. Yesus katakan, tebarkan jalamu. Yang bicaranya seorang yang bukan nelayan. Yesus dibesarkan sebagai anak tukang kayu. Petrus sejak kecil adalah seorang nelayan. Dia tahu persis bahwa tidak mungkin dapat ikan. Tapi karena dia percaya dan taat pada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dia tebarkan jala, dia menangkap sejumlah besar ikan. Jadi semua mujizat terjadi karena apa? Karena melakukan firman Tuhan. Jadi kalau saudara Bapak Ibu semua yang juga ingin supaya ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, apa rahasianya? Lakukan firman Tuhan. Enggak usah punya pengetahuan teologi tinggi-tinggi. Bukan berarti bahwa saya tidak ingin saudara juga belajar firman Tuhan makin lama makin lebih baik. Tapi apa gunanya kita banyak pengetahuan tapi tidak melakukan? Lakukan firman Tuhan. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan. Apakah kita semua berharap bahwa kita mau dibangun iman kita semakin hari semakin lebih kuat? Apa kita mau supaya kita juga dikasih oleh Bapa di sorga, semakin disayang oleh Tuhan? Apa kita juga mau hidup kita berhasil dan beruntung? Apa kita ingin mengalami mujizat? Kuasa Tuhan dinyatakan terjadi dalam hidup kita. Kita harus jadi orang bijaksana. Jangan jadi orang bodoh. Orang bijaksana, orang yang melakukan firman Tuhan. Tinggalkan kebodohan. Dan 1 Petrus pasal 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Lakukan firman Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan pada pagi ini buat kita semuanya. Apa kita mau jadi orang yang bijaksana, yang melakukan firman Tuhan, mengalami banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Lakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan selalu mengajar kami. Dan tidak henti-hentinya kami ingin terus diajar oleh firman Tuhan. Sebab kami tahu firman Tuhan adalah pedoman, pelita bagi jalan hidup kami. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak ada kepastian, di tengah-tengah keadaan yang membuat kami seringkali bergumul, khawatir, cemas, dan takut. Di tengah-tengah kebutuhan yang semakin banyak membuat kami tertekan. Ditambah dengan berbagai macam keadaan yang membuat kami juga kehilangan pegangan. Kami percaya firman Tuhanlah, hanya Tuhanlah tempat perlindungan kami satu-satunya. Tuhan sudah sembunyikan kami di balik batu karang, yaitu firman Tuhan, perkataan Tuhan yang membuat kami kuat dan dibangun. Bapa di surga, kami tahu kami tidak sendirian. Roh Kudus bersama kami. Tuhan yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan kehendak Tuhan. Karena Bapa, kami serahkan hidup kami sekali lagi dalam tangan-Mu. Perbaharui iman kami, supaya kami berjalan tidak sendiri lagi, tapi tetap bersama Tuhan, bersama firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sudah mendengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan.